Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Saya mau sharing mengenai recycle ya. Ada pertanyaan misalnya apakah untuk recycle ini FSC recycle ini bahan bakunya harus FSC recycle. Pertanyaan ini ada dua makna ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya Bapak Ibu membeli bahan baku dari pabrik, dari kertas atau dibikin karton, maka pemasoknya dari bersertifikat FSC recycle. Artinya dua ini bersifat FSC recycle. Tetapi kalau misalnya bahan bakunya itu dari lapak-lapak, mungkin toko, karton-karton toko, ataupun lapak-lapak yang di Madura itu kan kertas banyak tuh, itu tidak harus FSC. Namun di prosedur Bapak harus jelas, Bapak Ibu jelas bagaimana menjustifikasi bahwa itu bahan baku yang kertas bekas ya. Atau contoh lainnya adalah bekas rel kereta api, bekas bongkahan rumah, bekas kandang sapi, itu tidak perlu sertifikat kalau masuk ke pabrik, dan itu sudah dikatakan sebagai reclaim material, reclaim material post consumer kalau bahasa kerennya itu. Jadi Bapak Ibu hanya membutuhkan bagaimana mekanisme menentukan bahwa bahan baku tersebut memang benar reclaim material dan memang benar adalah kayu bekas misalnya gitu. Jadi di SOP-nya harus jelas, di justifikasi orang gudang penerimaan harus jelas, di invoice-nya harus jelas bahwa itu adalah kayu bekas, bukan kayu virgin yang dari hutan. Itu aja sebenarnya yang cukup untuk menjustifikasi ya. Jadi artinya kita lihat dari sisi bagaimana si pemasoknya. Kalau pemasok yang pertama seperti tadi tidak perlu bersertifikat, kayak bongkahan rumah, kereta api, kandang sapi dan sebagainya, itu tidak perlu. Hanya pabrik itu harus bisa menjustifikasi atau punya prosedur atau punya cara bagaimana menentukan bahwa itu bahan baku itu bahan baku adalah reclaim material, sehingga setelah masuk pabrik, keluar pabrik jadi furnitur misalnya, maka diklaimnya adalah FSC recycle material. Itu contoh kayak di konteksnya di kayu. Kalau contohnya di paper, kardus, kertas kardus dari misalnya kayak supermarket, terus kertas-kertas bekas dari sisa-sisa proses pabrik. Nah, itu tidak perlu bersertifikat juga. Jadi kertas-kertas bekas tadi kan masuk ke proses untuk menjadi pulp ya. Nah, itu tidak perlu bersertifikat. Namun sama kayak kayu, harus ditentukan bagaimana menentukannya bahwa itu kayu, bahwa itu kertas bekas, bahwa itu kertas yang daur ulang, bahwa kertas itu adalah memang benar-benar sudah tidak kepakai. Dan itu tidak perlu sertifikat. Nah, setelah masuk pabrik yang bersertifikat FSC, keluarnya menjadi FSC recycle, lebih seperti itu. Nah, di konteks kalau pabrik tadi yang mengolah kertas bekas tadi dan dijual sebagai lembaran ataupun sebagai gulungan ya, kalau bahasa kerennya fluting medium itu ya. Nah, di sini si pabrik setelah mengolah tadi, maka si pabrik ini mengeluarkan produk yang sudah bentuknya kertas lembaran yang sudah bagus, atau mungkin bentuk roll ya, medium atau fluting ini, itu bersertifikat. Nah, pabrik yang akan membuat percetakan, mungkin membuat kotak susu atau mungkin karton, nah itu beli kan dari pabrik tadi. Nah, pabrik tadi itu wajib bersertifikat, wajib bersertifikat FSC. Ini yang membedakan supplier yang pertama sama yang kedua. Jadi kalau yang pertama memang tidak perlu sertifikat, tapi yang kedua ini karena sudah masuk wilayah pabrik, maka pabrik tadi harus bersertifikat FSC. Tidak bisa pabrik tadi menjual fluting atau medium bahan lembaran itu tidak bersertifikat FSC. Itu yang membedakan ya dari tier 1, kalau bahasa kerennya itu supply yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama di sini memang pelapak, terus pengumpul itu beda, jadi tidak bersertifikat. Itu bisa. Dia coba saya sharing mengenai apakah
kayu apapun, kertas bekas itu wajib bersertifikat. Jadi case-nya seperti dilihat per case-nya ya. Itu sharing dari saya mengenai FSC recycle atau bahan baku bekas. Terima kasih telah menonton. Salam lestari, mari sertifikasi agar hutan kita lestari.